tadi di awal kita sempat menyinggung, jangan sampai ada kondisi mendesak kita harus pinjam pinjol dan kita harus menyisihkan untuk dana darurat. Nah ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan literasi keuangan. Betul. Apa sih sebenarnya yang masih belum dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pinjaman ataupun literasi keuangan ini sendiri? Jadi sebetulnya gini, kalau kita lihat orang ngebahas pinjol gitu ya. Saya banyak diteror, saya banyak. Nah sebetulnya pinjolnya yang mana? Kadang itu masyarakat juga nggak paham gitu ya, Saf ya. Ini pinjol ilegal apa pinjol yang legal gitu. Nah kalau kita lihat dari survei OJK juga ya mengenai literasi finansial di sini ya. Nah, ini ada literasi keuangan nasional, ini ada perbankan, lembaga pembiayaan, pergadaian, fintech. Nah ini yang pinjol di sini kan rendah sekali. Dan dari sini tuh orang kadang nggak bisa bedakan mana yang legal, mana yang ilegal di situ ya. Itu sudah jadi masalah. Jadi mereka kalau sudah dengar kata pinjol tuh pasti negatif mulu di situ ya. Padahal sebetulnya ini memang bisa membantu kita dalam hal pembiayaan, asalkan kita bijak dalam menggunakannya di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita bicara mengenai tadi dana darurat dan lain sebagainya, itu mengenai literasi finansial secara keseluruhan. Pentingnya dana darurat itu sendiri orang-orang juga masih banyak yang belum tahu. Dan bahkan mereka juga banyak yang nggak punya event tabungan seperti itu. Jadi pakai buat belanja apa, beli apa, suatu habis duitnya. Habis, iya. Nah, tapi apa jadinya kalau misalkan pinjol itu minta kita untuk tanda tangan kontrak dan juga ada pasal diviralkan jika nggak bayar. Biasanya tuh ada tuh di poin-poin dari kontrak itu, gimana tuh Mas? Oke, jadi gini ya, kalau kita bahas mengenai perjanjian ya, syarat sah perjanjian tuh di KUH Perdata kan ada ya di pasal 1320 ayat 4 ya. Nah, kalau memang sebuah perjanjian itu kan dikatakan sah kalau memang ada kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang mengenai suatu hal yang diviralkan, ya bisa jadi itu data-data kita atau foto-foto kita atau mungkin ya kadang-kadang menyangkut hal-hal yang berbau pornografi juga, itu kan sudah pencemaran nama baik. Nah, kalau seperti itu ya kejadiannya, itu sudah merupakan udah masuk ke ranah pidana, itu sudah melanggar pasal 310 KUH pidana yang isinya ya sanksi pidana yang terkait pencemaran nama baik. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Ya sudah, ini bisa dikatakan ya sudah batal perjanjiannya. Tidak ada perjanjiannya seperti itu. Jadi walaupun sudah ditandatangani tapi harus jadinya batal. Jadi batal, jadi nggak ada, dianggap nggak ada perjanjian ini. Karena balik lagi kita juga nggak bisa lah membuat perjanjian yang mana itu melanggar dari Nah tapi jadinya kita bisa nggak tetap menuntut ini ke pidana? Kan kita udah tanda tangan tuh, lalu dilakukan hal-hal yang tidak enak ini, kita bisa nggak sih bawa ini ke pidana? Bisa, tapi pastinya kita harus lapor dulu kan ke Satgas Waspada Investasi kan, agar otoritas tahu pinjol mana nih yang bertindak seperti ini, pinjol ilegal yang mana yang harus tertindak. Nah baru setelah itu kita bisa follow up itu ke kepolisian. Kalau yang pinjol-pinjol lewat SMS itu termasuk hitungannya resmi atau tidak? Ilegal atau tidak? Kita harus cek lagi ke websitenya OJK. Ada nggak tuh namanya? Tapi biasanya yang kayak gitu sih ya banyak kan ilegal gitu ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi Mas. Kalau misalkan hitung-hitungan cicilan, gimana tuh Mas? Oke, bisa next dulu ya slide-nya ya. Simulasi, katakanlah kita minjem 5 juta gitu ya. Kan tadi kan saya juga sempat menyampaikan bahwa bunga ini sebenarnya akan terus bertambah gitu kan. Dari kita minjem 5 juta, tahu-tahu kita bayarnya total jadi 6.500.000. Gimana tuh? Sebetulnya kadang-kadang di situs pinjol itu sendiri ya tidak ada suatu hal yang gratis ya, dibilang bunga 0% segala macam pasti ada aja. Ini mungkin yang salah satu yang saya temukan ya, ada simulasi pinjaman di sini. 3 bulan bunga 0%, tapi ada biaya admin ya kurang lebih 6%, ujung-ujungnya 5,3 yang kita bayar. Karena balik lagi ya sekarang it's all about business gitu ya. Mereka juga penyelenggara pinjol juga dia narik keuntungan dari mana kalau bukan dari bunga ini ya. Mungkin bisa di next lagi. Ini 3 bulan. Ini 3 kalau bulan. Yang 6 bulan coba bisa di next ya. Nah 6 bulan biaya adminnya 0%, tapi ada bunganya. Oh gitu, jadi free 0%, bunga 0% itu di 3 bulan. Biasanya ini metode-metode jualan ya dari pinjol itu sebenarnya. Yes, dari situ. Nah, lalu ujung-ujungnya kita bayar sekian gitu ya di sini. Walaupun memang ada ya kita bisa cicilan juga di situ ya, tapi tetap aja at the end of the day pengeluaran kita akan lebih besar juga di situ. Iya, kalau misalkan gajinya UMR gimana nih? Misalkan katakanlah 4,5 deh tuh. Jadinya cicilan per bulannya ditambah bunga
ujung-ujungnya jadi 5 sampai dengan 5,5 juga ya bayaran yang harus makanya gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai cicilan ideal gitu ya, itu kan setidaknya kan tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita gitu ya. Mungkin bisa di next ya kita bahas cash flow. Kita bahas mengenai simulasi ya. Jadi apa akibatnya kalau memang cicilan kita kegedean gitu ya di situ. Itu sangat berdampak juga sebetulnya ke keuangan kita secara keseluruhan. Oke, berarti sekarang kita akan coba lihat bagaimana laporan keuangan ya kalau misalkan pinjaman kita itu mendominasi dari penghasilan kita. Kita akan lihat bagaimana, karena memang seharusnya hutang itu 30%. 30%. Sebetulnya ini ya kalau kita lihat ya ini sebetulnya masih ini ya, masih apa namanya masih Rata-rata. Masih aman sebetulnya. Actually ini masih aman. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya kita udah ada cicilan kartu kredit, udah ada cicilan pinjol gitu ya, itu kan akan mengurangi yang namanya arus kas bersih kita ya. Kita punya gaji 6,5 juta, pengeluaran kita jadi bengkak di sini dan itu pengeluaran wajib yang artinya harus dibayar karena ketika nggak dibayar akan ada sanksi yang mana membuat pengeluaran kita akan lebih gede lagi di kemudian hari. Ujung-ujungnya sebulan kita cuma bisa nabung segini, 550.000. Dan ini bisa aja kan tentu kepake buat hal lain, ujung-ujungnya nggak bisa nabung dan akhirnya defisit tabungan kita yang berkurang di situ. Nah ini berarti kalau misalkan harusnya dia kalau misalkan tidak ada cicilan kartu kredit dan cicilan pinjol, dia bisa save hingga 1 tahun 68.150.000. Ya gitu lah, itu cash flow-nya bisa di angka 1, sekian lah intinya begitu. Jadi dan itu compound effect-nya kan lumayan kalau kita masukin ke instrumen investasi di situ kan ketimbang kita anggurin gitu aja. Tapi bayangin kalau misalnya ada pinjol atau ada pinjol yang ada di cicilan lain, jadi kurang 800.000 apa nggak sayang gitu ya? Iya, jadi gimana nih siasatinya kalau misalkan udah kejebak pinjol, tahu-tahu nggak bisa bayar, apa cara kita menyisihkannya gimana? Atau kadang juga banyak gini Mas, kita minjem pinjol itu sebenarnya untuk menutupi utang kita yang lain. Lubang tutup kita lubang, minjem pinjol untuk nutupin cicilan kartu kredit. Ya, balik lagi nih, balik gimana lagi. nih? Jadi lingkaran setan aja jadinya begitu. Oke, kita mungkin bisa bahas slide selanjutnya ya. Pokoknya hal yang terkait dengan gali lubang tutup lubang nggak akan saya rekomendasikan di sini. Mungkin bisa kita lihat ya. Kita bisa membentuk portofolio utang. Ada portofolio utang, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita punya saham, kita punya reksadana, kita punya suatu utang negara, ada portofolio investasi. Nah kalau kita utangnya banyak, ya kita punya utang di utang pinjol, kredit motor, kartu kredit, kita ngutang sama warung sebelah, sama temen, sama tante segala macam, ya kita akan membentuk portofolio utang di sini. Nah, portofolio utang bisa kita lihat ketika kita punya yang namanya laporan neraca keuangan. Nah ini seperti inilah laporan neraca keuangan. Jadi ada aset pribadi dan ada yang namanya utang. Ini jelas tidak sehat. Ya, karena total utangnya ini bisa setara kurang lebih 90% dari total asetnya. Bayangin, dia kehilangan kerja, dia kehilangan income, gimana caranya dia mau bayar utang itu? Ya, sekarang kalaupun ini di uang tabungannya jelas 900.000 nggak bakal bisa nutupin utang yang sebesar ini. 17.500.000. Ini barangnya ya apa namanya aset-aset gunanya ini merupakan aset-aset yang terdepresiasi. Kalau dijual pun ini kan butuh waktu. Ya butuh waktu, paling motor lah lebih cepat, cuma tetap aja masih kurang untuk ini. Iya. Jadi gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita lihat ya ini kan total asetnya 18.900.000, total utangnya 17.500.000. Artinya kekayaan bersihnya cuma 1.400.000. Oke deh kesannya iya gue punya duit 18.900.000, tapi ternyata utangnya juga tinggi ya kan. Tapi Mas kalau misalnya kita ngobrolin tentang pinjol nih, tadi kan Mas bilang kalau misalkan per hari itu yang ditentukan adalah di 0,4%. Kalau misalkan jangka panjang berarti berada di kisaran 12 hingga 24 dan itu produktif ya. Produktif. Bukan konsumtif ya. Ya Ketika kita compare ini dengan pinjaman-pinjaman dari perbankan atau apakah ini worth pinjaman kita ke lembaga-lembaga ini, Mas? Kalau menurut saya kalau untuk konsumtif sih tidak worth ya. Karena ya balik lagi kalau di kartu kredit itu paling berapa sih 0, sekian persen kan. Dan kita juga bisa menggunakan kartu kredit mungkin untuk hal-hal yang lebih produktif lagi gitu. Mungkin kita mau subscribe layanan apa namanya, mungkin yang suka trading dia ada charting di luar negeri gitu, atau kita bisa buku-buku dari yang di e-commerce luar negeri kayak gitu. Kita lebih fleksibel. Cuman balik lagi sebetulnya orang memilih yang namanya pinjol itu karena karena memang dia sulit untuk mengajukan permohonan kartu kredit dan lain sebagainya, dan itu sangat gampang diakses. Dulu kita mau bikin kartu kredit kan harus ada yang malsuin slip gaji, bayangin di situ kan, karena memang bank kan menjaga NPL-nya dia tetap rendah kan di situ kan.
Nah, jadi itu kalau menurut saya sih. Nah ini berkaitan juga Mas, banyak juga kan pasti yang tadi belum punya identitas diri, belum punya Ya. akhirnya nggak bisa bikin kredit card, nggak bisa mengajukan ke pinjaman resmi. Gimana tipsnya, apa yang harus mereka persiapkan jika memang pinjol tersebut harus diambil? Oke, pinjol tersebut harus diambil, maksudnya harus di. Ya udah kita mau nggak mau kita harus ngutang nih dari pinjol. Oke, ya pastinya gini ya, kita harus cek dulu ya. Kalau kita mau ngutang ya usahakan jangan sampai kita ngambil pinjaman yang nilainya melebihi 50% dari total aset kita. Ya, jadi kita harus jaga yang namanya rasio utang berbanding aset itu di bawah 50%. Dan cicilan per bulannya itu tidak lebih dari 30% di situ ya. 30% pemasukan ya di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi memang lebih baik ya nggak ngutang. Lebih baik tetap tidak ngutang ya pemirsa, walaupun memang terdesak untuk mengambil pinjol, tapi lebih baik tidak mengutang. Pun kalau mau mengutang, lebih baik kalkulasikan dulu apa yang dimiliki ataupun aset apa yang dimiliki Ya, untuk betul. jaga-jaga. Aset kalau misalnya kita punya beberapa aset yang mungkin bisa kita jual untuk kebutuhan mendesak itu akan That lebih comes baik. first, Yes. sebelum hutang. Ini ya pinjol adalah benar-benar pilihan terakhir banget. Iya. Pilihan terakhir banget dan sangat mendesak. Jadi jangan asal-asalan. Ya. Jangan asal-asalan. Oke kalau gitu Mas, sekarang saatnya kita simak tips dan juga trik agar tidak terjerat pinjol dalam cerdas 5 menit bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Aulia Akbar. Oke teman-teman sekalian ya, memanfaatkan pinjol untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mendesak atau masalah bisnis kita itu sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi jangan pernah menjadikan pinjaman uang yang satu ini sebagai solusi utama dari seluruh masalah keuangan pribadi Anda. Ya. Ingat teman-teman ya, utang itu akan menciptakan pengeluaran pasif yang wajib dibayar tiap bulan. Dan pastinya kalau kamu nggak lunasi utang itu, kamu bakal kena penalti dan ujung-ujungnya pengeluaran kamu akan tambah besar. Ya. Dan tumpukan utang yang berlebih, ya, seperti yang tadi saya tunjukkan di sini, akan menggerus nilai kekayaan real Anda yang sesungguhnya. Ya. Dan pasti kita nggak mau dong, kita pasti pengennya semakin bertambah tahun semakin kaya ya. Jangan sampai utang ini akan menggerus kekayaan kita jadi semakin tahun semakin miskin ya. Pastikan teman-teman semua menyediakan dana darurat ya. Tapi jika terpaksa sekali untuk meminjam ke pinjaman online, pastikan teman-teman mampu melunasinya. Bukan gali lubang tutup lubang dan juga pilih pinjaman online yang memang legal, bukan yang ilegal ya. Nah, jangan biarkan juga cicilan per bulan dari utang-utang teman-teman itu melebihi 30% dari pemasukan ya. Dan jangan membiarkan total utang yang belum dibayar melewati 50% dari jumlah aset teman-teman ya. Dan jangan lupa yang dipercantik itu portofolio investasi ya. Dan yang harus dikurangi adalah isi dari portofolio utang ya. Kurangi secara perlahan ya agar teman-teman bisa makin dekat dengan financial freedom. That's it. Wah, menarik sekali itu dia. Percantik portofolio investasi, jangan sampai justru banyak portofolio utangnya. Malah jangan sampai juga portofolio investasinya nggak ada sama sekali. Ini nggak boleh juga nih. Bahaya.